Oke, jangan lupa kita masuk ke aplikasi kan. Klik aja langsung bawah sini. Pilih aja di sini rasionya 9:16. Lalu kita lihat aja buat berikan bawah sini. Klik aja langsung selesaikan bawah sini. Pilih aja di bagian media di bagian sini. Tambahin fotonya ya, guys. Contohnya fotonya kalian tambahin, dan ini karena ini coloring jadi nggak ada tanda pilih ya. Kalian tinggal tambahin dulu. Oke, contohnya sini aku udah nyediain fotonya kayak gini. Lalu kita klik aja langsung ke bawah sini. Pilih aja di bagian lamban di kiri paling bawah sini, persegi yang di kiri paling bawah sini. Lalu kalau kita tambahin, klik aja titik 3 di kanan atas, isi area komposisi. Dan kalau dari sini kita lihat di bagian efek. Untuk coloring pertama ini namanya ini coloringnya ini kayak pokoknya coloring ya, kalian pertama. Kini tambahkan efek dulu. Pilih aja di bagian salin lainnya dulu misalnya, lainnya pilih efek salin latar belakang. Dan kalau udah di sini salin latar belakang ini wajib untuk coloringnya guys ya. Lalu kita kembali tambahkan efek lagi. Pilih aja di bagian blur, kita cari efek pertajam yang di kanan bawah sini. Lalu pertajam yang kita klik. Di sini pertajam ini kekuatannya atur aja menjadi 0,26. Dan untuk ini kalian pengaturan standar semua ya guys ya, nggak usah yang lain, pokoknya pengaturan standar semua untuk coloring ini. Lalu kita kembali dan tambahkan efek lagi. Pilih aja di bagian warna dan cahaya. Pilih aja efek paparan atau gamma di bagian kiri sini. Lalu paparan atau gammanya kita klik. Di sini paparan atau gammanya exposure-nya kita atur aja menjadi 0,70 seperti ini nih. Nah, kalau udah 0,70, di sini offsetnya kita klik. Atur aja menjadi 0. Kalau udah di sini oke, salah guys ya. Di sini exposure-nya kebalik guys ya, maksudnya gamanya yang diubah bukan exposure-nya. Sini exposure-nya atur dulu menjadi 0. Nah, nih gamanya guys ya. Gamanya yang kita ubah menjadi 0,070. Sip. Nah, kayak gini. 0,070 kayak gini, jadi gelap kayak gini guys ya. Kalau dari sini kita kembali. Jadi exposure tetap biarin kayak 0,0, offsetnya 0,0, gamanya 0,70 itu guys. Kalau kita kembali dan kita tambahkan efek lagi, pilih aja di bagian warna dan cahaya. Pilih aja efek warna cerah di kiri bawah sini. Lalu kalau di sini warna cerahnya kita klik, di sini warnanya kita atur yang ini menjadi warna biru di bagian sini nih. Jadi atur jadi warna biru yang kayak gini. Atau mungkin kayak gini. Enggak gini aja lah ya. Gini aja warna biru kayak gini. Kalau udah kita kembali tambahkan efek lagi. Pilih di bagian blur, cari efek Gaussian blur di kiri sini. Gaussian blur yang kita klik. Di sini kekuatan atur aja menjadi 0,555. Kembali. Aduh, tadi saya salah. Dan kalau di sini kita kembali, pilih aja bagian blending yang pasti di kanan bawah sini. Pilih aja bagian cerahkan, pilih aja bagian linear.g. Kalau udah kita kembali. Nanti dia warna biru kayak gini. Atau enggak sebenarnya sih warna cerah ini bisa kita ubah sesuai dengan kemauan kita guys ya. Kalau warna pink nanti dia ya warna cerahnya warna pink gitu guys ya. Kalau warnanya warna biru ya. Kalau kalian di sini warna birunya ini agak, jadi pokoknya warna birunya ingin aja lah ya. Bebas ya guys ya mau warna yang mana. Kembali dan tambahin lagi persegi. Titik 3 di kanan atas, isi area komposisi. Pilih di bagian efek, tambahkan efek. Salin latar belakang bakal kita pakai. Kembali tambahkan efek lagi. Pilih aja di bagian pertajam tadi bakal kita pakai. Pertajam ini kita klik. Di sini kekuatan atur aja menjadi 0,26. Kalau udah kita kembali tambahkan efek lagi. Pilih aja di bagian warna dan cahaya, cari aja efek ganti warna di kanan atas ini. Lalu ganti warnanya ini kita klik. Di sini ganti warnanya kita pilih aja yang warna merah ini menjadi hijau dulu yang ini. Kalau udah kita pilih warna hijau, di sini kita pilih aja di bagian sini nih. Oke, nanti dia kayak gini guys ya. Nah, di sini kita atur menjadi 120 kayak gini nih. 120 seperti ini nih. Nah, ini gini guys ya. Di sini ada derajatnya nih. 120 derajat kayak gini. Lalu kalau kita lihat di bawah, di sini ada yang kayak gini nih. Ini kita namain aja yang ini tuh namanya 1. Yang ini namanya 2, yang ini namanya 3. Kita sebut aja kayak gitu guys ya. Jadi untuk yang pertama ini kita atur aja menjadi 72 kayak gini nih. 72 seperti ini. Dan yang kedua ini kita atur menjadi 25. Nah, kalau udah tinggal kita checklist di kanan atas. Ini untuk coloring pertama ya guys ya. Kalau udah kita kembali, lalu kita klik lagi warna baru yang paling bawah. Kita atur aja di sini menjadi warna abu-abu di sebelah warna hitam. Di sebelah warna hitam yang ini kita klik, lalu kita kembali dan ya,
Kalau kayak gini, tinggal filternya ini kita klik, atur aja menjadi 53 kayak gini. Dan kalau udah kita kembali dan kita tambahkan efek lagi, pilih aja di bagian paparan atau gamma. Lalu paparan atau gamanya kita klik. Di sini gamanya kita klik, atur aja menjadi 0,630. Dan kalau udah kita kembali, lalu kita tambahkan efek lagi, pilih aja di bagian matte, max atau key. Pilih aja di bagian skema. Lalu skemanya ini kita klik. Di sini ukurannya atur aja menjadi 121,8. 121,8 seperti ini. Dan kalau udah di sini roughness-nya kita atur aja menjadi 48%. 48% seperti ini. Dan kalau udah filternya ini kita fullin sampai 1000 kayak gini. Kalau udah ini udah jadi. Kita kembali. Nah, tekan ya guys ya. Kalau di sini nggak usah kita kasih apa-apa lagi. Ini kalau bisa nih kita balik ya guys ya. Kita tekan di bagian kiri sampai warna putih. Kita atur aja ke bawah persegi panjang ini. Nah, nanti akan jadi kayak gini guys. Warnanya tuh kayak biru gitu. Dan ini untuk coloring yang pertama. Dan kalau udah kita lanjut ke coloring yang kedua. Oke, di sini aku udah perpanjang fotonya. Klik aja masukkan bawah sini, pilih persegi di kiri bawah sini. Dan di sini nah, untuk coloring yang kedua ini kita masuk aja ke bagian coloring khusus 1:1. Sebenarnya sih bebas ya, bisa kalian mau 1:1, mau 9:16, mau 16:9, bebas ya bisa. Tapi di sini kalau menurut aku sih ya, cocoknya ini ke 1:1. Biasanya nih kita pakai untuk game share. Dari sini kita klik aja langsung bawah, pilih persegi lagi di kiri bawah sini, titik 3 di kanan atas, isi area komposisi. Nah, di sini coloringnya simple ya. Pilih di bagian efek, tambahkan efek, pilih aja di bagian efek salin latar belakang. Salin latar belakang ini selalu dipakai ya guys ya. Kembali, tambahkan efek lagi. Pilih aja di bagian warna dan cahaya. Cari aja efek spot color. Spot color itu yang di bagian yang mana ya guys ya? Spot color tuh. Nah, yang ini ya guys ya. Spot color di kanan bawah sini. Lalu spot colornya ini kita biarin aja kayak gini ya, warna merah pas. Lalu kita tambahin efek lagi. Pilih aja di bagian blur. Cari aja efek Gaussian blur. Nah, di Gaussian blur ini kita biarin aja. Kalau udah kita kembali, blending pastikan bawah sini, pilih aja di bagian gelapkan, pilih aja di bagian multiply. Kalau udah kita kembali, lambang plus lagi dengan bawah sini, pilih persegi di kiri bawah sini, titik 3 di kanan atas, isi area komposisi. Pilih di bagian efek, lalu kita kembali, nggak usah kita tambahkan efek, nggak usah. Kita pilih bagian color dan fill di kiri bawah sini, pilih warna putih di kiri bawah sini, dan kalau udah kita kembali, pilih di bagian blending dan opacity di kanan bawah sini. Pilih aja di bagian kontras. Kontras yang ini cari aja overlay. Kalau udah kita kembali, tambahin lagi persegi. Seperti biasa isi area komposisi ya guys ya. Lalu kita tambahkan efek lagi. Pilih aja di bagian salin latar belakang. Lalu kita kembali, tambahkan efek. Pilih aja di bagian Gaussian blur. Lalu Gaussian blur yang kita klik. Di sini atur aja menjadi 0,260. Dan kalau udah kita kembali, tambahkan efek, pilih di bagian paparan atau gamma. Exposure-nya ini kita ubah menjadi -90. By the way, kalau misalnya kecepatan di sini bisa kalian atur kecepatan videonya menjadi yang lebih kecil aja. Jadi biar kedengaran aja suaranya. Nggak, biar ketahuan aja tadi pencet apa aja. Lalu kita kembali dan pilih aja di bagian blending opacity di kanan bawah sini. Pilih aja di bagian perbedaan, cari aja efek subtract. Lalu kita kembali. Nah, di sini tinggal kita urutin aja dari yang paling terkecil. Tekan di bagian kiri sampai warna hijau. Sampai warna hijau kan, sampai warna putih maksudnya, sampai warna putih. Kita atur di sini persegi panjangnya dari, kalau kita lihat di sini ada namanya persegi panjang 3, persegi panjang 2, persegi panjang 1. Kita atur jadi yang nomor 1 ini yang paling atas. Nah, kalau udah ini udah jadi. Nanti kan kita bisa. Ini khusus yang di bagian 1:1. Kalau udah kita lanjut lagi ke coloring yang ketiga. Nah, untuk coloring yang ketiga ini kita klik dulu lambang plus ikan bawah sini. Dan ini biasanya untuk 9:16 ya guys ya. Jadi kita lihat lagi persegi di bawah sini, titik 3 di kanan atas, isi area komposisi. Pilih di bagian efek, tambahkan efek, cari aja efek salin latar belakang. Seperti biasa, kembali, tambahkan efek, pilih aja di bagian Gaussian blur, lalu Gaussian blurnya ini kita klik. Di sini Gaussian blurnya kita fullin sampai 2000.
Lalu kita kembali dulu, tambahkan efek, pilih di bagian efek paparan atau gamma. Di sini paparan atau gammanya kita klik. Di sini exposure-nya kita fullin sampai 2,00 dan gammanya kita ubah menjadi 0,575. 0,575 seperti ini. Dan kalau udah di sini kita kembali pilih aja bagian blending, pastikan bawah sini. Pilih aja di bagian cerahkan, cari aja linear.g. Lalu kita kembali tambahkan lagi persegi, titik 3 di kanan atas, isi area komposisi. Bentar ya, oh ya udah. Pilih bagian efek, tambahkan efek, saling latar belakang. Kembali, tambahkan efek, pilih di bagian blur, cari aja efek buram lensa. Buram lensa itu yang ada di kanan paling atas, yang ini. Buram lensanya ini kita klik. Di sini buram lensanya kekuatannya kita atur menjadi 0,070. Terus guys ya, 0,70 seperti ini. Nah, kayak ini guys ya, 0,70. Aduh. Selatan 0,70. Nah, lalu kalau di sini radiusnya kita atur aja menjadi 0,295. 295 seperti ini. Dan kalau udah kita kembali, kita tambahkan efek lagi, pilih aja di bagian paparan atau gamma. Kalau tadi aku bilang tempat bekas dari kita pakai itu di bagian sini nih. Ini ada efek yang tadi udah kita pakai. Paparan atau gamma. Lalu paparan atau gammanya kita klik. Di sini exposure-nya atur aja menjadi -45. -45 seperti ini. Dan kalau udah di sini gammanya ini kita ubah menjadi 0,535. 0,535 di sini ya. 0,535. Lalu kita kembali lagi blending dengan opacity di kanan bawah sini. Pilih aja di bagian gelapkan, cari aja di bagian darken. Lalu kita kembali tambahin lagi persegi, titik di kanan atas, isi area komposisi. Efek, tambahkan efek. Di sini sisa 2 efek lagi. Yang pertama saling latar belakang. Lalu tambahkan efek lagi. Yang kedua pertajam. Ini pertajam, ini efek yang terakhir. Ini pertajam ini kekuatannya kita atur aja menjadi 0,98. Dan radiusnya kita atur menjadi 2,7. Dan usahain kalian kalau misalnya pakai coloring ya, itu fotonya usahain jangan terlalu terang-terang banget. Misalnya kayak full semuanya cerah banget gitu, jangan terlalu bisa. Kan carinya yang agak gelap atau normal aja kayak gini. Karena kalau misalnya fotonya itu agak terang, itu nanti bakal terlalu cerah buat fotonya bisa. Lalu kita kembali, ini dia efek terakhir. Blend pastikan bawah sini, pilih aja di bagian tadi pertajamnya udah diubah. Oh udah. Lalu kita blend pastikan bawah sini, pilih di bagian gelapkan, cari aja darken. Lalu kita kembali, dan kalau udah sini nanti guys ya. Jadi dia akan keluar kayak cahaya di sini. Dan kita sama seperti biasa, tekan di bagian kiri sampai warna putih, atur ke bawah, urutin sesuai dengan nomornya. Nanti kalau diurutin nomornya, dia jadi kayak gini nih. Di HD, sih kayak gini. HD kan guys. Lalu kalau udah di sini tinggal, ini belum kepotong ini. Potong. Sip. Udah dipotong, tinggal kita tambahin lagi ke coloring nomor 4. Nah, dan untuk coloring yang keempat ini kita klik aja di bagian persegi ini. Di sini aku udah tambahin perseginya ya. Kita klik aja persegi panjang ini, titik 3 di kanan atas, isi ada komposisi. Pilih di bagian efek, tambahkan efek, salin latar belakang. Kembali, tambahkan efek, pilih di bagian efek paparan atau gamma. Di sini aku pakai Live Motion versi 4.02 ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen tambahin, bebas ya guys ya. Karena coloring itu setahu aku tuh mau versi berapapun bisa guys ya, kecuali versi lama. Karena kalau misalnya efek ini dia kayak gini guys ya, tampilan efeknya. Jadi mungkin kalau misalnya kalian pakai versi lama, kayaknya nggak bakal bisa. Kalau 3.71, 3 berapa bisa ya guys ya. Kayaknya sih, coba aja kalian coba. Terus ini paparan untuk gamanya kita klik. Di sini exposure-nya kita atur aja menjadi -45. Dan kalau di sini gamanya kita ubah menjadi 0,350. 0,350 seperti ini. Dan kalau udah kita kembali dan kita tambahkan efek lagi, pilih di bagian matte, max atau key atau enggak biar cepet skema. Skemanya ini kita klik. Di sini ukurannya atur aja menjadi 73,4. 73,4 seperti ini. Nah, untuk roundness-nya di sini atur aja menjadi 81%. 81% seperti ini.
Dan kalau udah filternya kita ubah menjadi 0,724. 724 kayak gini nih. 724 seperti ini. Kalau udah, aduh, terkesa ini kurang satu. Nah, kalau untuk kekuatan, di sini kekuatannya kita fullin sampai 1000. Dan untuk tin kita biarkan dan warnanya tetap warna hitam. Kembali dan kita kembali pilih di bagian memblending opacity tombol sini. Cari aja di bagian gelapkan, pilih di bagian multiply. Lalu kita kembali. Dan kalau udah di sini kita klik lagi persegi panjang 6-nya. Blending opacity tombol sini. Di sini opacity-nya atur aja menjadi 65. Kembali ke detik pokoknya kalian tambahin lagi persegi. Titik 3 di kanan atas, isi ada komposisi. Pilih di bagian efek, tambahkan efek. Pilih aja di bagian efek salin latar belakang. Kembali, tambahkan efek. Pilih aja di bagian efek paparan atau gamma. Paparan atau gamanya kita klik. Di sini exposure-nya kita fullin sampai 2000. Dan untuk gamanya kita atur aja menjadi 0,3000. Seperti ini. Dan kalau udah di sini offsetnya kita klik. Atur aja menjadi 0,10 lah ya. Kayaknya 10 udah bagus. Oh ya, ntar ini gamanya kurang. Nah, kalau udah kayak gini, exposure-nya 2000, gamanya 3000, exposure-nya 2,00, gamanya 0,300 dan offsetnya 0,10. Kembali dan kita tambahkan efek. Pilih aja di bagian Gaussian blur. Gaussian blur nanti kita klik. Di sini Gaussian blur-nya kekuatannya atur aja menjadi 0,1930. Salah ya, bukan 1,930. 1,930. Sip. Kalau udah di sini kita kembali, tambahkan efek lagi. Pilih aja bagian efek pertajam. Pertajam ini kita klik. Di sini pertajamnya ini kekuatannya atur aja menjadi 0,35. Dan kalau untuk radiusnya kita atur aja menjadi 3,4. Kalau udah kita kembali dan kasih blending, kita pilih aja di bagian linear. Cerahkan dulu, yang cerahkan. Lalu linear.g di kanan bawah sini. Kalau udah ini udah jadi. Kembali dan ya. Kayaknya udah selesai. Oh ya. Oh enggak, belum selesai. Bisa tambahin lagi persegi. Di sini persegi yang 3 kita isi ada komposisi dan efek, tambahkan efek, pilih di bagian salin latar belakang. Kembali, tambahkan efek, pilih di bagian Gaussian blur. Gaussian blurnya ini kita fullin sampai 2000. Kembali dan tambahkan efek lagi. Pilih aja di bagian warna dan cahaya, cari aja efek pergeseran hue di bagian sini, sebelah pemisahan RBG ya guys ya. Ini sebenarnya kalau misalnya di versi 4 ke bawah itu apa sih namanya? Letak ya. Iya, letak efeknya itu bukan di situ guys ya. Jadi beda. Di sini pergeseran hue-nya kita atur aja menjadi 1 kali. Nah, ini kalau misalnya udah ngelewatin guys ya. Nah, kalau udah ngelewatin 360 ini dia akan jadi 1 kali. 1 kali plus ini kita atur menjadi 317,5. Jadi ada bedanya guys ya, 317,5 seperti ini. Sip. Kalau udah kita kembali dan kita kembali blend opacity ke kanan bawah sini, pilih di bagian cerahkan, cari aja bagian lighten color. Kalau udah di sini kita tuh menjadi 46%. Nah, kalau sini yang jadi guys ya, kita kembali dan mungkin harus diurutin enggak ya? Aduh, ngelek ya guys ya. Nah, nggak usah guys ya, nggak usah diurutin. Kita biarin aja kayak gini, nggak usah diurutin. Ya, nggak usah kita urutin ya guys ya, kita biarin aja kayak gini. Kalau udah ya jadi guys ya, keren kan? Ini sebenarnya sih ini untuk 3D reunion waktu itu ya guys ya. Kita pakai coloring ini bagus juga sih ya sebenarnya. Untuk 3D nih bagusnya guys ya. Lalu kalau di sini kita lanjut lagi ke coloring yang kedua. Udah ke berapa nih? Oh, ke 5. Nah, di sini seperti biasa, sini persegi panjangnya ini kita isi komposisi. Ini untuk coloring ke 6. Di sini sisa 3 coloring lagi. Yang pertama ini dan 2 lagi belum disebutin. Dan di sini tinggal kita klik lagi persegi panjangnya. Ini coloring yang ada kayak garis-garis biru dulu. Ini untuk 9:16 ya guys ya. Kalau misalnya untuk 1:1 kayaknya kurang cocok.
Dan untuk 16:9 juga kayaknya kurang cocok guys. Jadi kayaknya lebih cocokan ke 9:16. 9:16. Efek, tambahkan efek seperti biasa salin latar belakang. Kembali, tambahkan efek. Pilih aja di bagian warna dan cahaya, cari efek ambang di kiri paling atas itu. Kiri paling atas nih, lambang pancing, sip. Nah itu. Ambangnya ini kita klik. Thresholdnya nih atur aja menjadi 0,55. Dan filternya kita kasih 0 aja. Kembali. Lalu kita tambahkan efek. Pilih aja di bagian move and transmit bos ini. Cari aja efek regakan sumbu. Regakan sumbunya kita klik. Di sini skalanya kita tuh menjadi 10,0. Ya 10,0. Oke 10,0. Dah. Kalau udah sudutnya kita biarin kembali. Enggak, sebelum kita kembali kita gandain dulu efeknya dengan cara klik aja titik 3 di kanan bawah sini. Pilih aja efek gandakan. Lalu kalau udah di sini kita tambahin efek lagi. Pilih aja di bagian Gaussian Blur. Gaussian Blur-nya ini kita fullin sampai 2000. Kembali dan tambahin efek lagi. Pilih aja di bagian warna dan cahaya, cari aja efek peta spektral. Yang ini. Nah. Sip. Dan kalau udah di sini peta spektralnya kita klik. Di sini squeeze-nya atur aja menjadi 1,00 full. Kita ke paling bawah lagi. Skala kecerahannya kita on. Skala kecerahan guys ya. Lalu warna satunya kita klik. Di sini kita klik aja di bagian sini. Dan kalau nanti kita masuk kayak gini. Di sini kalau kita di sini ada derajatnya guys ya. Di sini sama. Nah, ini sama kayak tadi. Sama kayak color yang pertama. Kalau kita di bawah di sini ada 1 2 3, kita hitung aja di sini yang ini sebutnya 1, yang ini sebutnya 2 dan yang ini sebutnya 3. Lalu untuk yang derajat ini kita atur dulu menjadi 219. Nah, 219. Nah, kalau dari sini yang pertama kita atur aja menjadi 38. Sip, 38. Nah, dan yang kedua atur aja menjadi 78. 78 kayak gini. Nah, kalau udah 78 tinggal kita checklist aja di kanan atas. Kembali, klik aja warna 2. Sama tadi kita edit juga kayak gini. Lalu di sini kita atur aja menjadi 235. 235 seperti ini. Nah, kalau udah yang pertama atur aja menjadi 75. Dan yang kedua atur aja menjadi 96. Lalu kita cek di sini kan atas. Kembali dan klik aja warna 3. Edit juga. Lalu di sini kita atur aja menjadi 180. Kalau udah yang pertama atur menjadi 89. Dan yang kedua atur menjadi 88. Dan yang ketiga atur jadi 100. Checklist. Kalau udah ini udah jadi, kita kembali pilih bagian blending dan pilih di bagian cerahkan, pilih screen. Nah, gini mas toko tadi guys ya. Gini. Kalau udah kita tambahin lagi persegi. Titik 3 di kanan atas, isi komposisi. Pilih efek, tambahkan efek, salin latar belakang. Kembali, tambahkan efek pertajam. Blur, pertajam. Lalu pertajam yang kita klik. Di sini kekuatannya atur aja menjadi 0,60. Dan untuk ini kita kembali. Lalu kita tambahkan efek lagi. Pilih bagian warna dan cahaya. Cari efek ganti warna. Yang bagian sini nih. Nah ini nih. Ini dia. Lalu ganti warnanya ini kita klik. Di sini warna merahnya ini kita ubah juga sama kita edit. Menjadi 84 gini. Kita checklist. Tarik saya belum di checklist mas. Salah. Belum di checklist. Satunya atur menjadi 56. Dan yang kedua atur menjadi tarik saya 56 tadi ya. Yang kedua atur menjadi kayaknya 35 aja udah bagus ya.
Lalu kita cek ke kanan atas, kembali pilih lagi di paling bawah sini. Lalu kita atur aja menjadi edit dan atur menjadi 0 kayak gini. Oke. Kayaknya nggak usah kita edit. Pilih aja di bagian abu-abu di sebelah lambang warna hitam. Di sebelah warna hitam ini kita klik aja. Gak usah jadi teksnya, ternyata udah ada sendiri. Lalu thresholdnya ini kita atur menjadi 10%. Dan kalau udah di sini filternya kita atur menjadi 40%. Lalu kita kembali dan kita udah selesai. Oh enggak, tambahin efek. Pilih di bagian efek paparan togama. Paparan togama yang kita klik, di sini atur aja exposure menjadi 0,15 dan gamanya atur menjadi 0,750. Oke, dan ini udah mulai nge-lag aja. Kalau udah kita kembali dan kita tambahkan efek lagi, cari aja efek matte mesh atau key. Paparan skema, maksudnya skema. Skemanya ini kita klik. Di sini ukurannya kita 130,0 kayak gini. 130,0. Wih. 130,0. Nah, untuk roundness-nya atur aja menjadi 50%. Seperti ini. Dan kalau di sini filternya kita atur aja menjadi 1000. Lalu kita kembali dan kita kembali ke detik kalian lagi, tambahin lagi persegi. Lalu kita isi area komposisi, color dan fill, warna putih, kembali blending, overlay, kontras dulu ya mas ya, kontras, overlay, kembali dan tambahin lagi persegi, isi area komposisi, efek, tambahkan efek, salin latar belakang, kembali tambahkan efek, pertajam di bagian sini, lalu pertajam yang kita klik, atur aja kekuatannya menjadi 0,20. Dan kalau udah kita kembali, tadi kurang pas. Lalu kita kembali, tambahkan efek lagi, pilih di bagian Gaussian Blur. Gaussian Blur ini kita atur aja menjadi 0,400. Dan kalau udah sini kita kembali, tambahkan efek, pilih aja di bagian warna dan cahaya paparan togama. Lalu paparan togama yang kita klik, di sini exposure atur aja menjadi -79. -79 kayak gini. Dan kalau udah gamanya ini kita ubah menjadi 1,00. Kalau udah kita kembali blending dan opacity di kanan bawah sini. Pilih bagian perbedaan, cari aja efek subtract. Kembali. Seperti biasa ini kita urutin dari yang terkecil. Bam. Bam. Wah, GG banget ya guys ya. Dan ini biasanya sih kayak pakai buat kayak ya jarak normal biasa ya guys ya. Biasanya jarak normal biasa tuh makanya kayak gini. Sip, langsung aja kita lanjut ke coloring ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ke 7. Oke, untuk coloring yang ini di sini aku contohnya make ini ya guys ya, make proyek yang ini requestan subscriber sih sebenarnya. Cuma ya kita pakai aja proyek ini sekalian untuk buat tutorial. Tambahin efek lagi tambahin efek kan, tambahin persegi seperti biasa. Isi area komposisi ini khusus 9/16. Kalau misalnya 1/1 atau 1/1 atau 9/16 itu nggak bisa. Jadi 16/9 doang yang cocok buat coloring ini. Efek, tambahkan efek. Di sini agak simpel sih ya. Enggak deh, kayaknya nggak simpel ya guys ya. Lalu salin latar belakang, di sini kita kembali, tambahkan efek. Pilih di bagian distorsi atau warp. Cari aja efek riak bundar di kiri bawah sini. Lalu riak bundarnya ini kita klik. Ingat ya guys ya, seperti tadi kataku di awal. Di sini kita pengaturan standar semua. Frekuensinya atur aja menjadi 1,03. Nah, kalau sini kekuatannya kita atur aja menjadi 0,118 seperti ini nih. Atau enggak sih sebenarnya nggak usah besar-besar banget ya. Mungkin kita atur aja menjadi yang lebih enak. 0,90 aja lah ya, 0,90 seperti ini.
Kalau udah tinggal kita kembali, enggak, belum bisa. Radiusnya kita besarin sampai full. Kalau udah kita kembali dan kita tambahin efek lagi. Distortion warp, cari aja efek ubin di kanan paling bawah. Lalu ubin ini mirrornya kita on. Kembali, tambahin lagi persegi, isi area komposisi, efek, tambahkan efek, salin latar belakang. Kembali, lalu kita tambahin efek lagi, paparan togama, warna cahaya, paparan togama. Lalu sini paparan togamanya kita klik, exposure-nya atur aja menjadi 0,50. Lalu gamanya ini atur aja menjadi 0,820. Kembali tambahin efek lagi ke warna dan cahaya, pilih kecerahan atau kontras yang ini. Lalu kecerahan atau kontrasnya kita klik. Di sini kita atur aja menjadi +7. Dan yang ini kontrasnya atur aja menjadi +1. Enggak ada minusnya guys ya, jadi +1 semua. Lalu kita kembali, tambahin efek, pilih di bagian warna dan cahaya, pilih warnai di kanan paling bawah. Warnainya ini kita klik. Di sini kita atur warna biru yang ini sesuai dengan garis ya, tapi dikit aja kayak gini. Kalau udah kita kembali dan kita tambahin efek lagi, blur, Gaussian blur. Kalau udah Gaussian blurnya ini atur aja jadi 0,570. Kembali, blend plus ngabos ini pilih di bagian cerahkan, lighten. 66% di bagian sini. Kalau udah kita kembali, tambahin lagi persegi, pilih aja di bagian efek, isi area komposisi dulu ya guys ya. Efek, tambahkan efek. Pilih di bagian salin latar belakang, lalu kita kembali, tambahin efek. Pilih di bagian efek pertajam, blur, pertajam. Pertajam yang kita klik, di sini kekuatannya kita atur aja menjadi 0,09. Dan kalau di sini radiusnya kita atur aja menjadi 3,1. Aduh, 0,09 kekuatannya. Nah, kembali, tambahkan efek lagi, paparan atau gamma. Exposure-nya ini kita atur aja menjadi 0,33. Kalau dari sini untuk gamanya kita atur aja menjadi 0,860. Kalau udah kita kembali, tambahkan efek, warna dan cahaya, saturasi atau semangat di kiri paling bawah. Sorry guys, ini kepencet. Nah, di sini saturasinya ini atur aja menjadi +9,0. Oke, nah untuk vibransinya ini kita naikin 1,04. Kembali dan kita tambahin efek lagi, matte mesh atau key skema. Lalu skemanya ini kita klik, ukurannya kita fullin dan roughness-nya kita atur menjadi 0 ya, 0. Dan filternya atur menjadi full. Dan untuk kekuatan kita atur aja menjadi 0,800. Tinnya juga kita biarin. Kembali. Dan kita kembali, tambahin lagi persegi, isi area komposisi, dan kita pilih di bagian color dan pilih kiri bawah sini warna putih. Kembali, blending di bawah sini, pilih bagian kontras, overlay. Kembali, lalu tambahin lagi persegi, pilih aja di bagian isi area komposisi, efek, tambahkan efek, salin latar belakang. Kembali, tambahin efek, pilih bagian Gaussian blur. Gaussian blurnya ini atur aja menjadi 0,110. Lalu kita gandain di bagian kiri sini nih, titik 3 di kanan bawah sini nih. Kita pilih gandakan. Dan Gaussian blur yang paling bawah kita ubah menjadi 0,50. Gandain lagi. Gaussian blur yang paling bawah kita atur menjadi 0,20. Kembali, tambahin efek lagi, paparan atau gamma. Di sini paparan atau gamanya exposure atur aja menjadi -20. Kalau udah kembali, blending atur aja menjadi 80%. Dan pilih bagian perbedaan, subtract. Kalau udah seperti biasa, urutin dari yang paling bawah. Urutin seperti ini. Urutin kayak gini.
Dan klik tekan nih mungkin sampai warna hijau, pilih semua persegi panjang, perpanjang sampai akhir. Dan kalau udah ini udah jadi guys ya. Dan ya mungkin sekitaran ini dan sekitar ini dan terus sampai akhir saya Peter mengucapkan terima kasih. Ini udah coloring ke 8 ya 9 udah pokoknya coloring segitu. Dan mungkin coloringnya segini doang sih ya, cuma aku lain ini udah semua coloring yang kayaknya sih pas yang sering dipakai juga sih sebenarnya. Dan sekitar ini dan terima kasih teman-teman yang menyaksikan terus sampai akhir. Saya Peter mengucapkan terima kasih. Untuk coloringnya jangan lupa dipakai guys ya.